Pembalap Moto2 Bo Schneider nikmati joget dangdut di WSBK Mandalika. Pembalap Moto2 berdarah Belanda Indonesia, Bo Schneider tampak menikmati nongkrong di warung kopi sambil mendengarkan musik dangdut dan bergoyang usai nonton WSBK Mandalika. Pertamina Mandalika SAG Team mengunggah video di Instagram saat Bo Schneider duduk-duduk santai bersama manajemen timnya di sebuah warkop di kawasan Lombok. Menariknya, Bo Schneider tampak menikmati alunan musik dangdut yang diputar oleh penjaga warkop tersebut. Bahkan Mas Bo, sebutan Bo Schneider pun tak malu untuk bergoyang dangdut bersama rekan-rekannya. Ternyata Mas Bo suka dangdutan juga ya. Dangdut the music of my country, tulis Pertamina Mandalika Racing Team. Bahkan Mas Bo sebutan Bo Schneider pun tak malu untuk bergoyang dangdut bersama rekan-rekannya. Saya suka, ucap Schneider ketika ditanya oleh admin apakah menyukai musik dangdut. Sebelumnya, Schneider hadir di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah pada sela latihan bebas kedua WSBK Mandalika pada Jumat 19 November 2021 sore lalu. Pembalap berusia 22 tahun itu juga menyempatkan waktu untuk menyaksikan race WSBK Mandalika 2021. Usai menyaksikan rangkaian WSBK Mandalika, Schneider memanfaatkan waktu liburannya untuk mengunjungi beberapa objek wisata di Lombok. Salah satunya, Mas Bo mengunjungi penangkaran Mutiara di Lombok dengan dipandu oleh Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat. Pembalap Aruba.it Ducati Michael Rinaldi mendapatkan ujian bertubi-tubi di WSBK Mandalika hingga berakhir di rumah sakit. Ujian pertama didapat Rinaldi sebelum tiba di Indonesia. Saat itu motornya juga lebih dulu tiba jadi sorotan dan viral di WSBK Mandalika 2021. Dilaporkan khusus otomotif, Speedweek, ada seorang panitia lokal yang membuka kotak kargo tersebut. Sementara dari media sosial terlihat pula ada orang yang tampak berfoto dengan motor Ducati V4R Pinnacle mirip Rinaldi. Kejadian unboxing Ducati yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki wewenang ini menjadi sorotan negatif jelang penyelenggaraan ajang balap Moto World Superbike Mandalika. Masalah kedua dialami Rinaldi jelang menjalani race 1 WSBK Mandalika di sirkuit Mandalika. Saat itu Rinaldi kebelet ingin buang air kecil, padahal ia dan motornya sudah dalam posisi siap balap di grid start. Akhirnya 5 menit sebelum balapan, Rinaldi kembali membuka helm dan berjalan ke arah tribun grandstand di depan grid start untuk pipis di tepian lintasan sirkuit Mandalika. Dengan waktu kurang dari 5 menit untuk balapan, Rinaldi tampaknya tidak mau ambil resiko berlari ke toilet. Hal ini diikuti passion dari Kin Yamaha. Ketiga, Rinaldi mendapat ujian yang lebih berat, yakni mengalami kecelakaan pada race WSBK Mandalika. Saat itu balapan di sirkuit Mandalika diguyur hujan deras. Karena mengeluhkan sakit di lehernya, juara Superstock 1000 2017 itu akhirnya harus ditandu dibawa ke rumah sakit di Lombok dengan helikopter. Untungnya, Rinaldi tidak mengalami patah tulang belakang, namun Rinaldi mengalami peragangan otot dan ligament yang menyakitkan. Saya melakukan yang terbaik agar bisa finish di peringkat keempat di klasemen pembalap WSBK musim ini. Start dari baris kelima memang tidak mudah, tapi saya sabar dan terus maju lap demi lap, ucap Rinaldi di ranjang rumah sakit dikutip dari Speedweek. Di bagian terakhir balapan setelah melakukan comeback yang bagus, saya ingin membuat jarak tepi terjatuh. Namun, saya ingin berterima kasih kepada tim saya dan atas kerja keras selama ini. Kami telah mendapatkan banyak pengalaman dan itu pasti akan berguna untuk 2022. Hasil race 2 WSBK Mandalika. Rea menang lagi, juara dunia toprak gagal podium. Pembalap Kawasaki Jonathan Rea sukses memenangi balapan World SBK atau Race WSBK Mandalika 2021. Race 2 WSBK Mandalika 2021 berlangsung di sirkuit Mandalika International Circuit pada Minggu 21 November 2021. Jonathan Rea sukses memenangi race 2 WSBK Mandalika 2021 selesai memenangi duel sengit lawan Scott Redding hampir sejam balapan. Rea kali ini naik podium juara ditemani oleh Scott Redding dan juga Michael van der Mark. Di sisi lain, juara dunia WSBK 2021 dari Pata Yamaha Toprak gagal naik podium setelah finish di urutan keempat. Ini adalah kemenangan kedua Jonathan Rea di sirkuit Mandalika. Pada race pertama, Jonathan Rea juga berhasil naik podium juara pada Minggu 21 November 2021. Meski demikian, Jonathan Rea selaku juara bertahan harus menyerahkan tahtanya ke Toprak karena kalah jumlah poin. Balapan kedua WSBK Mandalika 2021 hanya berlangsung selama 12 putaran. Jumlah balap race 2 WSBK Mandalika 2021 yang awalnya 21 putaran terpaksa dipangkas karena balapan sempat ditunda.
Race 2 WSBK Mandalika 2021 sejatinya dimulai tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun Race 2 WSBK Mandalika 2021 tidak bisa bergulir sesuai jadwal karena hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika beberapa menit menjelang balapan. Race 2 WSBK Mandalika 2021 akhirnya dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan jumlah putaran balapan dipangkas menjadi hanya 12. Jalannya balapan kedua WSBK Mandalika 2021, pembalap Yamaha Toprak yang memulai balapan dari urutan pertama berhasil mempertahankan posisinya pada awal balapan. Toprak berhasil memimpin balapan diikuti oleh Jonathan Rea dan Scott Redding di belakang. Pada tikungan terakhir menjelang lap kedua, Rea berhasil menyalip Toprak untuk mengambil alih pimpinan balapan. Situasi serupa juga terjadi di tikungan terakhir menjelang lap ketiga. Rea kembali berhasil menyalip Toprak untuk menjadi pimpinan balapan. Namun Toprak kali ini harus turun sampai urutan ketiga setelah disalip oleh Scott Redding di trek lurus utama. Pada pertengahan balapan ketiga, rider Honda asal Argentina, Leandro Mercado tergelincir keluar lintasan dan tidak bisa melanjutkan balapan. Adapun tiga pembalap terdepan pada lap keempat ditempati oleh Rea, Redding dan juga Toprak. Menjelang akhir lap keempat, Alex Bassani tergelincir keluar lintasan di tikungan ketujuh. Alex Bassani tampak sangat kesal karena saat itu dirinya menempati urutan kelima. Hingga lap ketujuh, Jonathan Rea masih memimpin balapan diikuti oleh Scott Redding dan juga Toprak. Toprak sebenarnya nyaris kehilangan tempat ketiga ketika mendapat perlawanan sengit dari Michael van der Mark pada pertengahan lap ketujuh. Namun Toprak berhasil mempertahankan posisinya. Memasuki lap ke-8, van der Mark harus akhirnya sukses menyalip Toprak. Persaingan Toprak versus van der Mark membuat Rea dan Redding yang berada di depan semakin jauh. Memasuki lap ke-12 atau terakhir, Scott Redding sukses menyalip Rea untuk mengambil alih pimpinan balapan. Namun Jonathan Rea kembali berhasil mengambil alih balapan setelah Scott Redding melebar. Jonathan Rea pada akhirnya berhasil melewati garis finish terlebih dahulu. Jadwal balapan WSBK Mandalika Jumat hingga Minggu dan siaran langsung. Jadwal balapan WSBK Mandalika akan dimulai pada Jumat 19 November 2021. Pertarungan para pembalap kelas atas dunia tersebut akan disiarkan oleh Televisi Nasional Net TV mulai Sabtu 20 November 2021. Balapan di sirkuit Mandalika dipastikan akan berlangsung seru. Pasalnya, hingga saat ini gelar juara dunia WSBK masih belum terkunci. Pembalap tim Yamaha Toprak bisa menjadi juara dunia baru para pembalap akhir pekan ini. Pria asal Turki kini menempati puncak klasemen pembalap dengan keunggulan 30 poin dari juara bertahan 6 musim beruntun, Jonathan Rea dari tim Kawasaki. Yang membuat balapan akan semakin menarik adalah karena seluruh tim dan pembalap masih buta dengan karakter sirkuit sepanjang 4,3 km tersebut. Maklum, balapan akhir pekan kini merupakan pertama kalinya sirkuit Mandalika menggelar balapan resmi selesai dibangun. Karena itu, setiap pembalap masih harus bekerja keras untuk mempelajari karakter sirkuit Mandalika dan